Bismillah. Afwan Ustaz, bagaimana kita bisa menjembatani hubungan ibu mertua dengan menantu perempuannya yang kurang harmonis karena merasa dianggap terlalu mencampuri rumah tangga putranya, padahal maksudnya menasehati anak menantunya, sehingga si menantu menolak hidup dalam satu rumah dengan ibu mertuanya, sementara suami ingin tetap dekat dengan ibunya. Jamaah yang seperti ini kembali kepada suami. Itu istri, istrinya siapa? Istrinya suami. Itu ibu, ibunya siapa? Ibunya suami. Siapa yang menjembatani? Suaminya. Suaminya yang ada di tengah. Bagaimana sekarang suaminya bisa meredam ibunya dan meredam istrinya? Bagaimana seorang suami datang ke ibunya, "Bu, minta maaf Bu, istri anak Bu ya, doakan mudah-mudahan dapat hidayah." Kemudian dia datang kepada istrinya, "Wahai istriku, sabarlah engkau menghadapi ibuku ya. Ya seperti itu ibuku, mudah-mudahan kau sabar dan berbuah surga." Suami yang harus pintar. Terkadang memang suami ini pasif. Itu ribut mertua sama istrinya, yang dia marahin siapa? Istrinya dimarahin. Memang betul istri mungkin salah, tapi seharusnya dia di tengah. Dia meredam istrinya, karena sejatinya istri itu punya hak tempat tinggal. Perempuan itu punya hak tempat tinggal. Tempat tinggal ya sendiri, kecuali sang suami mengatakan, "Enggak, aku mau tinggal sama ibuku," ya sudah, istri harus taat sama suami. Kalau sang istri merasa, "Enggak, anak nggak bisa Bang, anak nggak bisa kayaknya tinggal di sini karena kayaknya nambah dosa buat anak Bang." Ada wanita yang seperti itu, maka suami harus pinter-pinter. Contohnya gimana? Ya sudah, kalau istri nggak mau tinggal sama mertua, suami carikan rumah buat istrinya sebagai hak dia. Kemudian suami cari istri lain untuk tinggal sama orang tuanya. Nah, ini solusi jemaah. Ketawa. Bener, ini solusi. Artinya nih perempuan nggak mau tinggal sama mertua, silahkan. Tapi sang anak kan mau berbakti sama ibunya. Nggak mungkin dia tinggal sama istrinya, ibunya sendirian di rumah. Dia perlu ada yang merawat ibunya. Maka dia cari istri yang kedua dengan syarat. Suami syarat, "Aku mau engkau menerima ibu. Syaratnya tinggal sama ibu. Aku punya ibu," dan sebutkan sifat ibuku seperti ini, seperti ini. Kalau engkau siap, nggak siap ya udah, jangan. Karena kalau nggak nanti akan ribut lagi. Jadi ketika menikah itu harus ada terus terang, jangan. Nggak ada yang disembunyikan. Maka harapan anak, si menantu ini menerima mertuanya sebagai surga buat suaminya. Karena surga dan neraka suami itu adalah orang tuanya, dan surga dan neraka seorang istri adalah suaminya. Tapi semua kembali kepada awal tadi, memilih. Kalau ternyata suami salah pilih istri, ya kadang-kala seperti ini penyebabnya. Assalamualaikum Ustaz, mau curhat. Saya sudah berumah tangga dan sudah terlanjur ambil rumah lewat KPR bank konvensional. Mau saya batalkan, sudah terlanjur akad terrealisasi dan bank sudah membayar lunas pada developer. Ternyata sudah tidak bisa. Bagaimana langkah saya Ustadz? Baru tahu jika itu hukumnya riba. Saya dan suami merasa rezeki kami sempit karena mengambil rumah tersebut. Yang pertama jamaah, anak nasihati, jangan berhutang. Apalagi kalau hutangnya riba. Kalau masih ada yang berkeyakinan nggak bisa punya rumah kalau nggak utang, kalau nggak kredit, kata siapa? Bapak-bapak kita, ibu-ibu kita, itu mereka punya rumah nggak kredit, tapi mereka nabung. Di sini harus dipikirkan, menabung. Awal beli tanah, ya cukup buat beli tanah, alhamdulillah punya tanah. Terus bangunnya, ya kita minta sama Allah Ustaz. Punya rezeki beli batu pondasi. Masih melihat di desa itu sampai sekarang masih kelihatan. Ada di depan rumah itu ada batu bata,
sampai batu batanya lumutan ya. Karena belum punya uang dia. Tapi dia nggak mau berhutang. Kenapa? Karena hutang ini hammun bil lail wa dhullun fin nahar. Hutang itu kegalauan di malam hari dan kehinaan di siang hari. Berapa banyak yang ribut suami istri gara-gara hutang. Tiap akhir bulan selalu yang dipikirkan gimana bayar kredit. Kemudian kalau sudah terlanjur ya berusahalah bagaimana membatalkan atau dijual siapa yang mau ngambil sehingga engkau terlepas dari riba tersebut. Dan memang jemaah, kita ini dididik berhutang. Khususnya nggak bapak-bapak, nggak ibu-ibu, sama aja. Ana masih ingat di kampung itu ada utangan panci, utangan abaya, kerudung, padahal dia punya panci, dia punya baju, tapi karena hutang dia pikir mudah karena tiap bulan bayarnya sekian. Jangan berhutang, azab hutang itu, kecuali terpaksa. Kebutuhan yang memang mendesak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia dalam kondisi baju besinya digadaikan. Beliau hutang, tapi hutang yang ada jaminannya. Artinya mati terbayar hutangnya. Kok bisa seperti itu? Untuk apa beliau berhutang? Untuk beli gandum untuk makan, bukan untuk bersenang-senang. Masya Allah. Pak Ustadz, Assalamualaikum, WRWB. Nah, usahakan kalau nulis itu WR ini warahmatullah. Kenapa disingkat rahmat Allah? Wabarakatuh itu berkah Allah. Bagaimana jika anak perempuan menunda menikah untuk membantu dan merawat kedua orang tuanya, Pak Ustaz? Ana rasa nggak perlu menunda, tapi dia bisa menikah namun membuat persyaratan. Dia nikah, ngomong sama suaminya, bang aku mau dinikahin tapi jangan dikeluarkan dari rumah orang tuaku. Boleh membuat persyaratan, boleh. Bahkan syarat yang paling harus dipenuhi itu syarat nikah ini. Dan suami nggak boleh nanti marah-marah sama istrinya, mengatakan kamu tidak taat sama suami, kamu tidak patuh sama suami, karena dia sudah bikin persyaratan. Dan itu diteken kalau bisa. Itu kalau memungkinkan. Kalau memang tidak memungkinkan, ya sudah, anti berbakti sama orang tua. Semoga itu menjadi pahala yang besar buat anti, dan moga Allah mengirimkan buat anti suami yang baik yang mau menerima anti apa adanya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum WRWB. Memang biasa ternyata di sini ya. Ustadz, manakah yang lebih utama? Menikah dengan pria yang disukai orang tua, pria yang baik namun kurang paham agama, atau menikah dengan pria yang akhlaknya baik dan paham agama tapi berpoligami, namun orang tua tidak setuju, sedangkan si wanita adalah janda. Subhanallah jemaah. Iya. Pertama yang mau menikah ini si perempuan apa bapaknya? Si perempuan. Dan ingat para orang tua, janda itu lebih berhak dengan dirinya sendiri. Janda itu lebih berhak dengan dirinya sendiri. Ketika wanita janda itu mengatakan, ayah aku mau menikah dengan fulan, ya udah nikahkan. Kalau bicara mungkin dia jadi istri kedua, Zainab bintu Jahash bukan istri pertama, Ummu Salamah bukan istri pertama, Hafsah bukan istri yang pertama. Lebih enak mana, jadi istri pertama apa jadi istri kedua? Jamaah, belum pengalaman, masih jadi istri pertama. Istri pertama susah kalau suaminya kawin lagi, tapi kalau istri kedua seneng karena dia ada yang mau menikahi. Yang penting dia punya suami, tapi tolong punya suami yang baik. Maka rasa kalau kondisi seperti ini, ngobrol sama bapaknya, sampaikan kepada bapaknya, insya Allah laki-laki ini bisa membimbing dia ke surga, bisa bareng-bareng insya Allah. Asalkan tadi, ketika mau jadi istri kedua, tolong jangan sampai menghancurkan rumah tangga
suaminya. Karena ada laki-laki yang menikah kedua, ternyata rumah pertamanya hancur, dia punya rumah satu lagi. Boleh suami kalau memang dia ada masalah sama istrinya, dia ganti istri. Boleh. Artinya dia melihat kayaknya nggak bisa dilanjutkan rumah tangga ini, udah ana minta maaf, kita nggak bisa dilanjutkan, udah selesai, ana mau nikah lagi, anti mungkin dapat mendapati suami yang lebih baik dari ana, silahkan. Allah mengatakan wa in aradtumustibdala zaujin makana zaujin. Kalau kalian mau menggantikan posisi istri dengan istri yang baru, diperbolehkan dalam Islam itu kalau memang ada sebabnya tadi jemaah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Afwan Ustaz, ana mau nanya, bagaimana menghadapi, Masya Allah, ana nggak baca ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana mau nanya, bagaimana menghadapi sikap mertua yang tidak menyukai kita, padahal kita selalu berusaha jadi yang terbaik, tapi kita selalu salah di matanya, dan termasuk sifat mertua, dan termasuk sifat apakah jika mertua selalu ikut campur di dalam rumah tangga kita, dan soal sepilik pun beliau ikut campur, seakan-akan kita nggak becus jadi istri. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita itu ada kuliah pranikah. Jadi ada kajian yang diadakan sebelum pernikahan. Untuk siapa? Untuk siapa jemaah? Untuk remaja-remaja, untuk gadis-gadis. Ternyata setelah baca ini perlu ada kuliah pranikah buat orang tuanya. Ini kan buat gadisnya, buat remaja. Ini embok-emboknya ini perlu dikasih kajian. Kalau sudah menikahkan putrinya, itu ada anak orang lain di rumah umpamanya, harus tahu dia baru belajar jadi istri. Baru belajar. Biarkan dia jatuh, biarkan dia tergores, biarkan dia terluka, nanti bisa jadi istri yang baik. Kalau ibunya sudah 20 tahun jadi istri, ini mertua udah 30 tahun jadi istri. Makanya kalau kita lihat anak kita ketika belajar naik sepeda, dia akan terluka, dia akan terjatuh, tapi lama-lama dia akan jalan sendiri. Begitu pula dengan menantu kita. Ketika dirasakan dia melakukan kesalahan, sudah biarin. Kalau kesalahannya apalagi dikatakan remeh, coba. Terus apa sikap istri, sikap menantu? Sabar. Udah nggak tahan, sabar. Apabila suamimu baik, engkau bersyukur. Memiliki mertua yang telah melahirkan seorang anak yang soleh, yang sekarang menjadi pendamping hidupmu. Pandanglah kepada kelebihan mertuamu. Pandanglah kepada anaknya yang sekarang bersamamu. Mertua itu kadangkala ada iri sama menantunya, itu wajar. Mertua itu kadangkala dia lagi makan, ngelihat anaknya sama istrinya berduaan ngobrol, dia lihat, ya Allah, diambil anakku sama dia. Iya. Maka tolong anti bersabar menghadapi itu. Kemudian sebuah kaidah umum, manusia tidak akan pernah terlepas dari ujian dan bala. Karena bumi ini darul bala. Bumi ini tempatnya bala. Allah mengatakan inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha. Sesungguhnya kami menjadikan semua yang ada di muka bumi sebagai perhiasan untuk bumi ini. Tujuannya apa? Linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Untuk menguji siapa di antara mereka yang paling baik amalannya. Nanti sedang diuji. Bagaimana menghadapi mertua yang seperti ini? Ujian itu dua, bersabar atau bersyukur. Ada yang dapat mertua baik, memanfaatkan mertuanya, dia tidak bersyukur. Ada yang dapat mertua buruk, dia tidak bersabar. Wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan juruza. Semua yang di muka bumi ini akan hancur. Maka ketika mendapatkan ujian mertua seperti ini, lihat kepada kelebihannya, lihat kepada anaknya, lanjutkan perjalanan hidup ini. Kalau keburukan itu anti hadapin, cobalah berharap itu jadi penghapus dosa-dosa anti.
Mungkin anti punya banyak dosa sama Allah Subhanahu wa taala. Pernah ada seorang alim ulama, masya Allah, lagi di rumah, sohibnya datang bertamu. Ketika bertamu, dia melihat istrinya ini nggak soleha, ngomong teriak-teriak macam-macam. Kata tamunya kepada sohibnya ini, kamu kok nggak ceraikan istrimu kayak gini? Carilah istri yang lain yang lebih baik. Apa kata alim ulama ini? Aku takut istriku ini azab Allah buat aku di dunia karena dosa-dosa yang aku lakukan. Dan aku khawatir kalau nikah dengan wanita lain lebih parah dari yang ini. Ya sudahlah, yang ada dinikmatin gitu dia. Dan masya Allah, ketika orang memandang kepada sisi yang lain, dia akan bisa bersabar. Ustaz, apakah dalam satu keluarga sudah mu'alaf, anak perempuannya menikah, apakah bapaknya yang sudah mu'alaf bisa menjadi wali? Nah, ketika bapaknya muslim langsung jadi wali, karena sama-sama agamanya. Dia langsung menikahkan putrinya walaupun dia baru masuk Islam. Hadza wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkat cerita Ustaz, Ana sangat mencintai suami Ana, dan kami dikaruniai 2 anak kembar putri. Akan tetapi suami Ana dipanggil Allah Subhanahu wa taala ketika anak kami berusia 11 bulan. Jadi sekarang Ana seorang diri mencari nafkah. Teman dan kerabat menyarankan Ana untuk menikah lagi. Akan tetapi Ana merasa minder dengan keadaan Ana, dan Ana berharap ingin bersama suami Ana di surga nanti insyaallah. Ana harus bagaimana Ustaz? Tolong berikan Ana pencerahan. Terima kasih Ustaz. Jamaah rahimakumullah, memang perempuan itu akan bersama suami terakhir dia. Perempuan itu kalau tinggal mati suaminya, kemudian dia menikah lagi, maka dia akan bersama suaminya yang terakhir. Kalau tadi anti sebutkan, anti ingin bersama suami anti, dan anti bisa bersabar membesarkan 2 putri itu sampai akhirnya putri itu menikah, maka insya Allah Allah akan berikan kepada anti pahala yang besar, karena anti merawat anak-anak yatim, membesarkan anak itu. Ada janda-janda yang tidak menikah bukan karena tidak ada yang mau sama dia, tapi karena dia ingin merawat anak-anaknya dan tidak ada yang mengganggu dia. Silahkan, itu pilihan buat dia. Tapi kalau dia takut tergoda dengan fitnah yang ada, maka pilihannya menikah. Subhanallah, ada sebuah kisah cinta yang sangat panjang dan indah sekali. Kisah cintanya sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Abu Salamah dan Ummu Salamah. Suatu hari setelah sampai ke Madinah, Abu Salamah sakit. Ketika sakit, istri yang ngomong, pernah bicara orang 2 ini, nanti kalau engkau meninggal, aku nggak akan nikah lagi. Aku ingin bersamamu di surga. Apa kata Ummu Salamah? Jangan kau nikah lagi. Kau nikah lagi. Jangan pikirkan aku sudah di alam sana. Ini alam yang berbeda sudah. Doakan aku. Di situ ada bidadari-bidadari yang lebih indah dari dunia dan isinya. Kata Abu Salamah, engkau nikahlah. Akhirnya Ummu Salamah ini setelah ditinggal Abu Salamah, dia berdoa, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minhu. Dia tahu doa ini diajarkan oleh Rasulullah SAW. Yang baca doa ini insya Allah akan dikasih ganti yang lebih baik daripada yang meninggal dunia. Dia ketika baca itu dia berpikir, siapa yang lebih baik daripada Abu Salamah? Siapa? Suami yang begitu mencintai. Ternyata yang melamar dia adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang lebih baik dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Subhanallah. Maka anda rasa, lihatlah, kalau anti bisa bersabar mau membesarkan anak itu. Tapi kalau kiranya berat buat anti, silahkan menikah, tapi jangan yang penting nikah. Pilih laki-laki
yang akhlaknya mulia dan agamanya baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, saya mau hijrah, doakan saya istiqomah. Saya baru hijrah, doakan saya istiqomah. Ustaz, saya ada di posisi istri muda. Makin kesini semakin suami saya tidak adil. Subhanallah jemaah. Ada cerita istri muda sama istri tua datang pengajian bareng, duduk bareng nggak kenal jemaah, ngobrol ahlan wa sahlan insyaallah. Karena suaminya waktu nikah lagi nggak ngasih tahu sama istrinya. Hati-hati yang duduk di sebelahnya jemaah ya. Makin kesini semakin suami saya tidak adil. Selama ini saya bekerja sendiri, saya karyawan perusahaan Ustaz. Apakah boleh saya minta talak suami saya Ustaz? Saya tidak ingin terus berdosa bertengkar apabila suami melarang dan sering menyindir hijrah saya. Terima kasih Ustaz. Barakallahu fikum. Nah, yang mau nikah hendaklah nikah dengan kejelasan. Artinya jangan sembunyi-sembunyi. Kalau sembunyi-sembunyi, salah satu dampaknya seperti ini. Suami nggak bisa adil. Karena dia kalau ke rumah istri mudanya ini ngomongnya berangkat ke rumah sohibnya. Sampai ada cerita seorang syekh cerita, ada laki-laki ini kalau sore itu izin sama istrinya, "Ana mau ikut pengajian," kata dia. Kata istrinya, "Iya, fadhal," kata dia, ikut pengajian di rumahnya syekh kata dia. Sampai suatu hari kakak abang istrinya datang. Ditanya sama sore hari itu, "Mana suamimu?" "Alhamdulillah bang, suamiku sekarang kajian terus kalau habis asar." Masya Allah kata dia. "Di tempatnya siapa?" "Syekh Fulan," kata dia. "Syekh Fulan? Syekh itu udah pindah," kata dia. Allahu Akbar. Kata istrinya, "Oh ya udah." Besok sore izin lagi suaminya, "Mau kajian?" "Iya bang, berangkat." Sama istrinya diikutin, sama anak-anaknya semuanya. Kemudian masuk ke sebuah rumah, dikunci. Setelah itu mereka parkir, diketuk pintu rumahnya. Yang buka siapa? Suaminya. Kata suami, "Mau ngapain ke sini?" "Mau ikut kajian Syekh," kata dia. "Ikut kajian." Astagfirullahaladzim ya. Biasanya seperti itu. Ketika tidak terang-terangan, boleh nikah siri itu secara hukum agama boleh, tapi kita tahu secara hukum pemerintahan bermasalah jamaah dan akan meninggalkan banyak masalah nantinya. Tadi suami tidak bisa berlaku, ya memang sembunyi-sembunyi. Ana rasa kalau anti melihat suami anti tidak bisa berlaku adil, dan begini, keadilan itu tidak harus sama. Keadilan itu kadangkala berbasis dengan kesepakatan. Umpamanya suami mengatakan, "Ana bisa kesini hanya Sabtu dan Ahad." Umpamanya dia mengatakan itu. Sang calon istri mengatakan, "Iya, nggak apa-apa." Itu harus komitmen. Jangan kemudian istri mengatakan, "Enggak, Ana minta adil." Nggak bisa. Karena itu sudah kesepakatan sebelum menikah gitu loh. Tapi kalau nggak ada kesepakatan berarti tetap harus berbuat adil. Maka rasa kalau anti lihat sudah tidak ada sakinah, mawaddah dan rahmah, dan suami tidak suka dengan hijrah anti, mungkin pilihannya bercerai kalau memang itu solusi terakhir. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Posisi saya tinggal bersama mertua. Dikarenakan ini kayaknya banyak mertua jemaah. Dikarenakan mertua saya sendirian. Namun tiba-tiba ipar laki saya ikut tinggal di rumah tersebut, di mana rumah tersebut sudah menjadi hak suami saya. Pertanyaannya, bagaimana seharusnya saya dan suami menyikapi hal tersebut? Jazakallahu khairan. Iya, berarti masalahnya bukan sama mertua, masalahnya sama ipar jemaah. Ya dikomunikasikan sama ipar, bukan mau mengusir ipar, enggak. Mungkin sang suami punya kelebihan rezeki, katakan abang minta maaf atau apa, katakan sewakan rumah.
umpamanya. Kalau memang tadi akan menjadikan masalah, karena ipar kadang-kala ada ipar yang nggak sholat, ada ipar yang nggak peduli sama agama, kadang-kala istri, akhirnya kalau ada ipar, istri itu harus selalu pakai jilbab, dia harus menutup auratnya karena ipar ini orang lain. Bahkan kata Rasul SAW, ipar ini kematiannya. Karena berapa banyak perzinaan yang terjadi dengan ipar, karena orang kampung merasa itu biasa. Lah wong iparnya Ustaz. Sama kayak saudara kadang-kadang dianggap oleh mereka. Maka rasa nanti lihat tadi, kalau ternyata enggak, alhamdulillah rumahnya itu ada kamar khusus di depan sehingga ipar itu bisa keluar masuk ya tanpa harus masuk ke dalam rumah, alhamdulillah. Kalau mau masuk mungkin dia izin, coba dikondisikan. Artinya masalah itu dengan komunikasi yang baik insya Allah bisa diselesaikan. Barakallahu fikum. Saya gadis yang sudah berumur, berniat menikah dengan pria yang sudah beristri semata lillahi ta'ala. Masya Allah. Karena saya menilai dia dari ibadahnya, sebab dari materi dia sangat sederhana. Kami sudah minta izin dari istrinya dan ortu saya, semua menolak. Kami sudah istikharah dan kami mantap untuk terus lanjut. Ustaz, apa yang harus kami lakukan? Jangan dilanjutkan. Masalahnya bukan karena nggak dikasih izin sama istrinya. Istri mana yang memberikan izin? Makanya poligami itu tidak harus minta izin istri pertama. Itu dalam hukum agama. Kenapa? Karena wanita secara naluri nggak mau hak dia itu dibagi sama orang lain. Maka yang Allah katakan, fankihu ma taba lakum minan nisa, suami sudah kamu menikah, cari perempuan yang baik-baik dengan syarat bisa berlaku adil. Kalau kondisinya sekarang ini ortunya yang tidak mengizinkan, padahal siapa yang berhak menikahkan dia? Walinya, orang tuanya. Kalau alasannya tidak syar'i umpamanya, maka perempuan boleh menggugat wali. Ada di pengadilan agama itu namanya wali adl, wali yang menghalangi putrinya menikah tanpa alasan yang syar'i. Maka gugat, nanti akan dipindahkan walinya kepada yang lebih berhak. Tapi itu setelah dipanggil oleh pengadilan ya. Anda rasa kalau anti menikah kemudian nanti tanpa wali, nanti bukan janda juga, nanti gadis tetap harus wajib pakai wali. Yang janda pun syarat wali itu sebenarnya pendapat yang lebih kuat, dan pendapat yang mengatakan janda boleh menikah dengan wali adalah pendapat yang lemah, karena banyak dipakai di Indonesia untuk nikah-nikah yang enggak beraturan itu jamaah. Maka rasa anti perlu menggugat wali kalau memang dilihat sebabnya syar'i anti menikah dengan laki-laki tersebut. Bolehkah menikah dengan ikhwan seperti ini? Dalam urusan dunia dia sudah membuktikan dia juga santun, tapi dalam urusan agama baru separuh-separuh. Contoh, kadangkala masih meninggalkan sholat di masjid tanpa udzur syar'i, padahal itu dosa. Iya, berkaitan dengan sholat berjamaah ke masjid, memang ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Pendapat yang lebih kuat, sholat berjamaah di masjid adalah wajib buat kaum laki-laki. Tapi sebagian ulama berpendapat itu sunnah yang sangat ditekankan sekali. Bagaimana dengan calon yang masih belum sholat ke masjid? Begini, untuk melihat lelaki itu agamanya baik atau tidak, lihat dari yang wajib dahulu. Kalau dia sholat 5 waktu dan tepat waktu dia sholat, tapi kadangkala dia belum ke masjid umpamanya, alhamdulillah, yang wajib dia sudah laksanakan. Tapi kalau dia memang sholatnya sudah telat-telat di rumahnya, udah jangan. Orang gimana dia mau ke masjid? Bisa jadi dia sholat ke masjid karena mau nikahin perempuan ini.
Karena perempuan ini maunya, tadi anak katakan jamaah, perempuan itu ikut laki-laki atau laki-laki ikut perempuan? Laki-laki ikut perempuan. Kalau perempuannya baik, yang akan meminang adalah laki-laki yang baik. Maka terpaksa laki-laki ini kadang sholat ke masjid. Tapi karena bukan dari hati, terkadang masih bolong-bolong. Kadang ke masjid, kadang tidak. Maka ngerasa coba dilihat secara dalam lagi tentang agama dia. Kalau dia orang yang Masya Allah secara agama, hanya saja masih baru paham tentang hukum sholat ke masjid, masih belum istiqomah ke masjid, ya bismillah. Asalkan tadi akhlaknya baik, santun, dan bukan di depan orang atau di depan masyarakat. Lihat bagaimana ketika dia sendirian bersama sohib-sohibnya, bersama teman-temannya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana sedang tertarik dengan seorang ikhwan, namun qadarullah jarang sekali bertemu. Di lain sisi, ada seorang ikhwan yang kabarnya sedang menyukai ana, dan qadarullah kami sering bertemu dengan perantara orang lain temannya. Yang ana tanyakan, apakah ini adalah salah satu tanda jika dia adalah jodoh ana? Bagaimana cara ana yakin jika dia memang menyukai ana? Karena ana ingin berdoa kepada Allah dengan harapan jika dia memang jodoh ana, ikhwan tersebut bisa membimbing ana menuju surga Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah, nikah itu nggak harus cinta, nggak harus cinta. Berapa banyak orang yang menikah karena cinta tapi berakhir dengan perceraian. Maka cara seperti ini rasa nggak baik. Kalau anti nunggu dia menyukai anti atau tidak. Kalau dia memang menyukai anti, dia ngelamar anti, dia mau sama anti. Cinta nanti tumbuh dalam perjalanan, bisa seperti itu. Nah, ada orang yang memang sudah cinta, alhamdulillah, ketika dia lihat cinta dengan seorang perempuan, ya, dia lihat dari akhlaknya, perilakunya, tumbuh cinta, kemudian dia melamar, maka pernikahan itu akan membuat cinta itu bersemi. Tapi kalau belum ada cinta nggak ada masalah, yang penting ada kecocokan. Cocok dulu. Cinta nanti dipupuk dalam pernikahan. Cocok, dan kedua sudah belajar bagaimana menumbuhkan cinta dan kasih sayang, silahkan menikah. Jadi kalau tadi mengatakan apakah ini salah satu tanda jodoh, belum tentu. Bisa jadi dia melamar anti, dalam perjalanan nggak jadi pernikahan itu. Maka nasihat ana, anti jangan lagi berhubungan dengan laki-laki ini, kecuali laki-laki itu serius, silahkan datang meminang anti. Anti teliti, cari tahu tentang dia. Kalau dia memang memenuhi syarat untuk menjadi imam di dalam rumah tangga, menjadi pemimpin buat anti, silahkan diteruskan. Kalau enggak, sudah putuskan. Kemudian jangan lupa untuk sholat istikharah, meminta pilihan dari Allah Jalla Jalaluhu. Bismillah. Afwan Ustaz, ana ingin tanya. Hadiahnya, nah nanti ana bagilah. Bagaimana tips memahamkan ta'aruf dan nikah yang sesuai dengan sunnah secara syar'i kepada orang tua? Bicara sama orang tua. Orang tua itu ada yang model lama. Jadi kalau mobil itu yang model lama itu kadangkala susah untuk difahamkan. Dihidupin susah, kadang-kadang harus didorong. Makanya kebanyakan pengikut Nabi itu pemuda sallallahu alaihi wasallam. Yang tua-tua itu jarang yang masuk Islam, karena dia sudah terbiasa dengan masa lalu mereka, dengan tradisi yang sudah berkarat di diri mereka. Bagaimana sekarang memahamkan orang tua dengan ta'aruf yang syar'i? Kadang-kadang orang tua ada yang mengatakan, nak, kamu kok belum punya pacar? Ada orang tua yang kalau ngelihat putrinya itu bawa laki-laki, Masya Allah, Alhamdulillah, na'udzubillah, ini perempuannya bawa laki-laki. Dulu itu
laki-laki yang datang bawa perempuan. Sekarang ini perempuan bawa laki-laki. Kalau dia bawa laki-laki untuk meminang dirinya, ahlan wa sahlan. Maka tadi banyak orang tua yang masih membiarkan anaknya dibawa laki-laki. Malam hari, malam ahad, jalan-jalan, naik motor, dibalikin malam-malam, na'udzubillah min dzalik. Maka cara mengenalkan ta'aruf yang syar'i, sampaikan kepada orang tua. Bagaimana kita adalah umatnya Rasulullah SAW. Pasti orang tua cinta sama Rasulullah SAW. Menyampaikan ayah, bunda, coba gimana sih cara Rasul SAW menikahkan putrinya? Bagaimana Nabi punya putri, beliau menikahkan putrinya. Bagaimana istri-istri sahabat menikah sebenarnya? Apakah dengan cara yang ada seperti ini atau gimana caranya? Maka anti ngomong perlahan-lahan sama orang tua dan tunjukkan akhlak. Jangan menggurui orang tua. Jadi kalau ngomong sama orang tua itu ngomong, afwan Umi, ana ini baru baca Umi, nggak tahu bener apa enggak Mi, kayak gini ternyata Umi. Artinya kita mengatakan ana bukan lebih pintar dari Umi, enggak, anak-anak baca Mi kayak gini. Mungkin seperti itu, semoga orang tuanya bisa memahaminya. Pada saat menikah, suami tidak memiliki apa-apa. Kemudian istri dengan modalnya sendiri membangun sebuah perusahaan kecil. Suami membantu dan akhirnya justru lebih banyak bekerja di perusahaan tersebut sampai asetnya menjadi banyak. Pada saat bercerai, haruskah perusahaan tersebut dibagi dan bagaimana asetnya? Ini kayaknya mau bercerai jemaah atau persiapan untuk perceraian. Tapi dalam Islam ada istilah harta gono gini yang sering kita dengar. Islam nggak kenal dengan harta gono gini, kecuali kalau yang dimaksud harta gono gini itu adalah harta hasil usaha bersama. Iya, suami istri berusaha bersama, bikin rumah patungan, beli mobil patungan. Ketika bercerai maka dibagi dua. Kalau umpamanya yang punya usaha ini adalah istri, suami mengembangkannya. Nah, di sini haknya suami itu apakah memang separuh dari perusahaan tersebut atau saham dari perusahaan tersebut. Selama ini suami bekerja sebagai apa di sana? Kadangkala karena suami istri kan tidak ngomong macam-macam. Yang penting digarap bersama-sama. Dan kalau di situ ada usaha suami, berikan haknya suami. Apakah separuh, mungkin sepertiga, mungkin seperempat, mungkin 2/3, sesuai dengan usaha suami mengembangkan usaha itu. Jadi dia punya hak bukan karena dia yang memodali, tapi karena dia yang mengembangkan usaha tersebut. Itu kembali kepada kesepakatan di antara suami istri ini jemaah. Ustaz, bagaimana cara membedakan jawaban dari sholat istikharah? Istikharah kita untuk menikah, mana petunjuk dari Allah dan mana bisikan syaitan? Yang pertama, jawaban istikharah itu nggak harus mimpi. Karena sejatinya tatkala kita minta dalam doa itu, ya Allah kalau ini baik buat aku, duniaku, akhiratku yang sekarang dan masa akan datang, maka mudahkan ya Allah. Jadi kalau bicara mudahkan nggak ada bisikan setan. Kalau dimudahkan insya Allah jodoh. Tapi kalau ruwet sudah kayaknya bukan. Karena ada orang-orang yang sudah ruwet tapi dia ada yang suka dengan tantangan. Anak kok kayak gini suka Ustaz. Gunanya istikharah apa? Kan antum minta dimudahkan. Kalau ternyata dipersulit maka tinggalkan. Jadi nggak harus mimpi. Ustaz, apa yang harus saya lakukan ketika saya belum menemukan jodoh? Padahal setiap tahun umur saya terus bertambah dan hal itu membuat saya gelisah. Terima kasih. Ketika seorang di perut ibunya berumur 120 hari, itu telah ditetapkan takdir dia. Ada yang ditakdirkan memiliki jodoh,
Ada yang sampai mati tidak menikah. Anti bayangan sekarang gelisah karena tidak datang jodoh. Ada yang sudah menikah, ada yang punya anak juga gelisah, mengatakan kok bisa anak kawin sama orang ini. Kenapa? Karena dalam semua kondisi perempuan itu diuji. Dia sebelum menikah diuji, setelah menikah diuji. Ada wanita-wanita yang berharap tidak menikah karena dia mendapatkan suami yang tidak soleh. Maka kondisi anti sekarang yang belum menikah, apa yang harus dilakukan? Perbaiki hubungan anti dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jangan putus asa. Jalani kehidupan ini. Ada banyak perintah Allah yang mungkin belum kita lakukan. Mungkin kita belum siap untuk menjadi suami orang. Mungkin kita belum siap untuk menjadi ibu buat anak-anak. Maka anti coba husnudzon sama Allah Azza wa Jal dan suudzon sama diri sendiri. Maka jangan sampai gara-gara jodoh tidak datang kemudian menerima laki-laki apa saja. Yang penting kawinlah, enggak. Tetap kawin itu ada aturannya dan pilihlah laki-laki yang sudah kita sebut. Baik, tadi kita sebutkan. Masya Allah, ini apa ini jamaah? Safar, sebuah nasihat perjalanan. Baik, Ana mau kasih pertanyaan. Ini buat perempuan, apa sih kriteria istri yang soleha? Nah, fadhal. Mana panitia? Mic-nya ada? Ada mic-nya? Ya. Silahkan. Jauh banget. Insya Allah. Kita ini zamannya wireless jamaah. Ini masih pakai kabel-kabel kayak gini. Nah, silahkan. Gimana? Nggak tahu yang 3 yang 4 sebutkan. Yang pertama, kalau dipandang atau adka. Apa artinya? Ketika dilihat menyenangkan, ketika diberita taat, ketika suami hati yang berharga dan Masya Allah, barakallahu fikum. Fadhal ya jemaah. Ya. Nah, tuh perempuan yang paling baik kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kalau dipandang menyenangkan. Dan ana melihat banyak wanita kalau dipandang oleh suaminya tidak menyenangkan, tapi kalau dipandang orang menyenangkan. Kenapa? Karena banyak wanita kalau keluar rumah dia bersolek. Sampai laki-laki itu kalau melihat istrinya cantik, pertanyaannya mau kemana? Karena nggak pernah cantik di rumah istrinya. Kalau cantik mau kemana ini? Maka jangan sampai itu terjadi lagi di rumah. Ketika sekarang udah berubah, ketika cantik suami tanya mau kemana? Mau bersamamu, Bang. Duduk di sebelahnya suaminya ya. Yang kedua, yang kalau disuruh taat, nggak pernah bantah. Itu istri yang soleh. Dan ingat, kadangkala banyak masalah gara-gara istri tidak taat, istri meremehkan kewajiban dia untuk taat kepada suaminya, khususnya untuk urusan ranjang. Tolong taatin suami. Yang ketiga, kalau suaminya keluar rumah, tolong dijaga kehormatan dirinya. Jangan memasukkan laki-laki ke dalam rumah. Mungkin nggak ada yang masukkan laki-laki dengan wujudnya, tapi sekarang dengan handphone, video call sama laki-laki, WhatsApp sama laki-laki. Na'udzubillah, hati-hati, jaga kehormatan dirimu dan jaga harta suami. Baik, pertanyaan selanjutnya. Sebutkan kriteria suami yang soleh. Nah, fadhal, yang sudah nikah. Jawab. Kasih sebelahnya yang sudah nikah.
Nah, fadhal. Yang keras nggak jelas. Yang pertama, melaksanakan perintah Allah. Yang kedua, akhlaknya baik. Taib, barakallahu fikum. Fadhil jamaah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum khairukum li ahli. Orang yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik sama istrinya. Baik, pertanyaan yang ketiga. Sebutkan beberapa kemungkaran yang terjadi sebelum pernikahan. Nah, fadhil di depan ini. Mic-nya. Nah. Fadhil. Prewedding. Terus terserah berapa sudah. Pesta lajang. Baik, barakallahu fiik. Fadhil insyaallah. Barakallahu fiik. Baik jamaah, kita lanjutkan. Masih ada 7 menit lagi. Ustaz, kenapa ikhwan yang mendekati saya selalu yang sudah beristri? Dan rata-rata mereka sedang dalam masalah. Sekarang ada yang mendekati saya dan bilang akan bercerai. Tapi saya sarankan untuk tidak bercerai. Tapi dia tetap bersikukuh dengan akhirnya. Dan akhirnya saya bilang iya, sudah selesaikan dulu masalahmu karena saya tidak mau dianggap sebagai pelakor. Apa sikap saya salah karena menyarankan dia? Hati-hati sama laki-laki seperti ini. Ada seorang perempuan dia mengatakan, Ustaz, dia juga bertanya modelnya seperti ini. Jadi suami ana ini Ustaz, dia mengatakan kalau dia punya masalah sama istrinya, dia mau cerai sama istrinya macam-macam, kemudian dia nikah sama anak. Ternyata Ustaz dia nggak ada masalah sama istrinya, nggak mau cerai sama istrinya, dia hanya mau cari istri kedua, tapi dengan cara berbohong. Maka ana lihat, yang pertama, kalau laki-laki ini benar, dia datang kepada orang tua anti untuk melamar anti, bukan mendekati anti. Ada wanita laki-laki yang merayu perempuan ya seperti ini seperti itu. Kemudian yang kedua, lihat kalau dia punya masalah di keluarganya, masalahnya dari siapa? Jangan-jangan dari dianya sebagai suami, dan anti menikah sama dia, masalah itu akan terulang kembali di dalam rumah anti nanti. Maka tolong berhati-hati kalau dikatakan banyak laki-laki yang bersuami itu mendekati anti, ya mungkin dia berharap anti mau menerima mereka, atau ada daya tarik membuat anti mau menerima dia. Kadang-kala yang didekatin ini memang sama laki-laki yang udah bersuami, yang sudah berumur jemaah. Kalau gadis-gadis kadang-kala yang masih muda-muda, jelas dia nggak diterima mungkin dalam bayangan dia seperti itu. Hadza wallahu alam. Ini kayaknya pertanyaan terakhir jemaah. Ustadz, mohon izin bertanya. Alhamdulillah saya sudah menjalankan ta'aruf. Ana ini nggak paham ta'aruf yang dimaksud seperti apa, dan sudah memutuskan tanggal pernikahan. Berarti sudah khitbah, dia sudah melamar. Namun pihak orang tua laki-laki tiba-tiba tidak menyetujui, tidak memberi restu, lantaran latar belakang orang tua saya tidak jauh dari kata sempurna. Untuk laki-lakinya masih ingin meneruskan, tapi ia bimbang dengan pendapat ayah, ortu atau ibunya dari laki-laki yang ayahnya, ortu atau ibu dari laki-lakinya tersebut sudah meninggal. Yang saya tanyakan adalah apakah hukum atau adalah hukum memilih calon menantu yang harus memiliki nasab atau keturunan yang sempurna, dan apakah Allah akan murka terhadap ortu yang menunda mempersulit anaknya menikah.
Jamaah, kalau bicara nasab, memang nasab menjadi salah satu pertimbangan orang menikah. Kenapa? Karena biasanya kalau nasabnya baik, anaknya baik. Tapi juga nggak tentu. Karena Allah bisa melahirkan dari orang kafir orang yang beriman. Begitu pula bisa tercipta orang kafir dari ibu yang beriman. Mungkin itu terjadi. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam, orang tuanya pembuat berhala, tapi muncul Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana Nabi Nuh alaihissalam, anaknya Kan'an, kafir, tidak mau beriman dengan ayahnya. Jadi kalau bicara nasab, ya nasab menjadi pertimbangan, menjadi salah satu pertimbangan, tapi bukan itu pertimbangan mutlak. Pertimbangan yang harus menjadi titik beratnya adalah masalah akhlak dan agama seseorang. Terus bagaimana kondisinya sekarang seperti ini? Anti nunggu posisi. Nunggu bagaimana? Nunggu suami berhasil merayu ibunya. Karena kalau dipaksa anti menikah sama dia, oke, suami nggak butuh wali untuk menikah. Mungkin dia menikah sama anti, tapi akhirnya anti akan ribut terus sama mertua nanti. Kesian juga sama suami ketika harus putus hubungan silaturahim sama ibunya nantinya gara-gara itu. Dan para orang tua, sekali lagi tolong, ketika anaknya mau menikah, arahkan untuk menikah dengan akhlaknya dan agama yang baik. Hadza wallahu a'lam bishawab. Jamaah, ana mohon maaf, ana rasa hanya itu yang bisa ana sampaikan. Yang penting, jangan sampai ilmu yang kita kaji, yang kita pelajari itu hanya jadi wacana buat kita, jadi wawasan buat kita. Kelak kita akan ditanya sama Allah pada hari kiamat, an ilmihi madza amila bih, tentang ilmunya dipakai buat apa ini. Jangan sampai kita hadir kajian pulang nggak ada perubahan di diri kita, dapat ilmu tapi nggak bermanfaat ilmunya. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.